Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin dekat, semakin berkurang jumlah yang kita akan puasai, semakin kita juga deg-degan karena waktulah yang akan tinggalkan kita. Ramadan akan tinggalkan kita. Kita tetap tinggal begini. Jadi itulah. Jadi berkah-berkah inilah yang kita perlu. Salah satunya itu keberkahan karena mudah-mudahan saja dibilang itu Ustaz itu hari di sana Pak Kiai dibilang begini. Dibilang Nabi, aku tinggalkan kepadamu dua. Apa? Kitabullah wa sunnat Rasul. Kalau kitab kan sudah jelas nih. Al-Qur'an itu toh. Wasunnat Rasul. Sunnah Nabi ya. Jadi sunnah Nabi itu. Saya dengar itu ada sunnah Nabi yang diucapkan Nabi, yang disebut dengan sunnah kauliyah. Oh, yang disebut Nabi, diucapkan langsung Nabi namanya kauliyah. Oh, itu yang dibilang. Ya tidak sadar. Oh, itu yang dibilang itu Ustaz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hurairah. Oh, yang itu yang dibilang kauliyah. Oh, itu yang dibilang kauliyah. Yang satu lagi? Ada namanya fi'liyah. Apa fi'liyah? Bagaimana? Tindakan atau perbuatan Nabi. Oh, tindakan atau perbuatan Nabi. Dilihat oleh sahabatnya. Jadi Nabi lakukan langsung. Oh. Dilihat oleh sahabat dan itu menjadi tuntunan. Oh, jadi ucapan itu tadi itu. Oh, itu yang biasa. Itu saya lihat itu kita bisa dengar itu dibilang Ustaz. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi yang ucapan itu, Nabi. Itu kauliyah itu. Oh. Yang dua apa namanya? Fi'liyah. Perbuatan Nabi. Oh, perbuatan Nabi. Masih adakah? Masih ada satu. Apa itu? Yang disebut dengan takririyah. Apa itu takririyah? Hal-hal yang mendapatkan persetujuan dari Nabi atau adalah dilakukan oleh sahabat tidak ditegur dan tidak begini dulu. Itu namanya takririyah. Supaya saya jangan bingung. Jelaskan satu-satu dulu. Jelaskan satu-satu. Jadi yang dibilang apa? Sunnah ucapan Nabi. Jadi sunnah Nabi itu ada 3 yang dijadikan tuntunan. Pertama yang diucapkan langsung oleh Nabi. Satu yang diucapkan langsung oleh Nabi. Kadang berupa perintah, anjuran. Maka itu yang disebut dengan sunnah kauliyah. Ada yang dilakukan oleh Nabi, dia tidak ngomong tapi dia lakukan, tapi sahabat lihat, oh ini yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang dikatakan fi'liyah. Kemudian ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi itu tidak tegur. Bahkan kadang memberikan persetujuan, benar. Dan kadang juga diam-diam saja tidak melarang. Itu disebut dengan takririyah. Iya. Jadi ada yang diucapkan, yang kalau Nabi ucap, itu yang dibilang apa? Kauliyah. Hadis. Hadis. Hadis kauliyah. Hadis sunnah kauliyah. Itu yang biasa didengar. Dibilang Ustaz, Imam, qala Nabi sallallahu. Contohnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yati wa aftaru li ru'yati. Nabi menyampaikan, bersabda, puasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah setelah melihat bulan. Itu namanya kauliyah. Itu namanya kauliyah. Karena Nabi mengucapkan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, di antara kita ini kan diberikan perintah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kamu itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajar dan belajar Al-Qur'an. Yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Itu namanya pengucapan Nabi dan merupakan tuntunan. Harus kita lakukan. Jadi kita pesan Nabi bahwa kitabullah sunnah Rasul, salah satu sunnahnya itu apa namanya? Tadi diperintahkan bahwa berpuasalah kamu pada saat melihat bulan. Yang diucap-ucap sunnah Nabi itulah salah satu di antara menjadi sunnah Nabi. Yang kedua, perlakuannya hadis fi'liyah. Tentang apa yang dilaksanakan terutama dalam salat. Ada juga
pilihannya perbuatannya Nabi pada salat. Yang Nabi diriwayatkan oleh Jabir wa Jabir bin Abdullah anna Nabi kana yusalli ala rihlatihi. Kemudian dikatakan nawal masyriqi fa idza arada ayyusalli maktubah. Kemudian nazala fastaqbala al-qiblah. Nah, itu dilihat oleh Nabi Rasulullah itu dari Jabir menyampaikan bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau salat, wajib beliau turun dan salat untuk menghadap kiblat dulu. Itu ada yang menterjemahkan bahwa Nabi melakukan salat itu kalau dalam perjalanan maka dia turun untuk menghadap ke kiblat. Ada yang mengatakan saya sudah menghadap ke kiblat, naik lagi kembali ke kendaraannya, ke untanya, baru dia salat di mana saja dia. Jadi contoh Nabi kalau dia dalam perjalanan, umpamanya dia membelakangi kiblat, maka dia turun menghadap kiblat, dia salat, dia mengawali. Sesudah itu dia naik di pesawat melanjutkan salatnya, tetapi belakangan membelakangi kiblat. Ada juga yang mengatakan bahwa memang kalau ada waktu Rasulullah itu kalau berjalan itu kalau tiba waktu salat dia turun untuk melaksanakan salat. Jadi ada juga riwayat lain mengatakan bahwa perlakuan Nabi kalau tiba waktu dia turun salat seperti yang biasanya menghadap ke kiblat. Nah itu namanya perbuatan Nabi. Bahkan ada lagi sampaikan An Malik bin Huwairi radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Nabi katakan salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Makanya itulah yang dilakukan oleh sahabat melihat Nabi, salatnya Nabi begini. Pada saat diangkat tangan takbiratul ihram itu namanya berarti kalau begitu, mudah-mudahan saya tidak salah Pak Kiai. Berarti di sini melihat versi yang ini kita ambil contoh sembahyang saja dah. Kita ambil contoh sembahyang sangat. Berarti ini baru satu sahabat melihat. Pada saat seperti itu. Kalau sahabat yang lain melihat juga, mungkin dalam kondisi tertentu, mungkin lain juga. Makanya itulah sehingga pada saat sahabat mendapati Rasulullah, mungkin pada saat Nabi mau sholat sementara tidak air, maka ada orang yang mengatakan sahabat lain melihat beliau bertayamum. Makanya itulah menjadi tuntutan. Jadi kalau begitu berarti semua perlakuan Nabi yang diamati oleh sahabat pada saat mana dia mengamati itu dan mana dia lakukan, maka bisa dipanuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Namun di sini berarti menuntut kita kondisinya. Kondisinya. Makanya kalau ada perbedaan orang melakukan salat cara mungkin karena memang dicontohkan oleh sahabat yang melihat bahwa pada saat Rasulullah salat di Madinah, pada saat salat di mungkin kan ada kondisi tertentu seperti. Jadi ini kalau perbaiki pakaiannya. Jadi kalau kita ada timur sekarang toh. Kita kebetulan pesawatnya dia baru berangkat menghadap ke barat. Kita salat Allahu Akbar, dia putar menghadap ke kita salat terus. Karena tadi itu sudah ada contoh toh. Kan pernah kita bahas bahwa sesungguhnya ada ulama mengatakan salat di atas kendaraan, di mobil atau di pesawat, maka cukup kita menghadap di mana arah pesawat itu mengarah. Iya. Tapi pernah juga saya mengerti, saya dari Mekah, orang Arab itu konsisten dia harus menghadap ke kiblat. Sehingga di atas pesawat itu dia cari terus di mana itu arah kiblat. Dia belok sedikit. Hanya kalau sudah belok dia tidak belok juga, tapi mungkin juga ada yang belok kan. Tapi kalau seperti saya Pak, saya tidak tahu kalau naik pesawat ke mana kayaknya arah kiblat atau arah timur sembarang. Makanya itulah ada orang mengatakan pentingnya kita mengatakan mustaqbilal kiblat, kita menghadap ke kiblat. Iya. Itu ada teman cerita dulu di waktu dia pergi haji.
orang mau tayamum di atas mobil, Ya. itu sopirnya dari Mesir, dia bilang, mau sembahyang apa? Wih, kenapa harus kada? Dia bilang, Indonesia di sini jauh, kalau di Mesir sini dekat. Dia lintasannya saja 10 jam Pak. Iya. Dari Mesir ke sini hanya berapa menit? Iya. Ya. Apa dia bilang, oh iya. Jadi itulah. Jadi kondisi juga yang membuat kita dalam kondisi tertentu. Berarti gerakan salat Nabi itu yang dilakukan itu kan pada saat-saat kondisi tertentu, ya, yang sekarang kan sudah berkembang nih. Ya. Dibilang itu teman bilang di Al-Qur'an yadkurunallah kiamat. Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya memang orang mengatakan yang penting kita lakukan itu. Bahwa pada saat tidak duduk ingat Allah, pada saat kita berjalan ingat Allah. Nah, salah satu implementasinya ingat Allah. Kalau tiba waktu salat. Tapi di sini dalam keadaan duduk karena mungkin kondisinya. Contoh di kampung petani ada pondok-pondok, tapi kalau mau berdiri tidak sampai karena rendah sekali atasnya. Silakan salah duduk. Iya. Oh, tapi begini, ada lagi yang paling sekarang sudah bagus nih. Iya. Ya, kenapa? Seperti yang uzur. Dia di masjid bawa kursi. Bawa kursi. Dia kan tidak bisa ruku. Iya. Jadi dia ikut juga ruku, tapi waktu sujudnya dia tidak bisa turun dari kursinya. Ya. Itu masih bagus. Artinya dia masih sadar kalau dia masih ada kesempatan dan masih bisa melangkah ke masjid, dia melangkah ke masjid. Oh iya. Tapi karena tidak bisa lagi ruku karena lututnya sudah tidak bisa bengkok, mungkin sudah. Iya. Tepat dia bawa kursi kalau ke masjid. Bahkan sekarang, mudah-mudahan di kita juga ini di Sulawesi Tenggara, masjid-masjid itu perlu juga mengadakan kursi-kursi tempat salat itu seperti di Mekah. Jadi kalau ada orang tidak bisa salat, sekarang sudah banyak kursi disimpan itu. Jadi orang datang salat di kursi. Iya. Daripada masih kuat sebenarnya pergi di masjid, tapi dia tidak kuat lagi sujud ruku, makanya dia tidak ke masjid. Padahal orang yang mengatakan saya masih bisa melangkah, hanya tidak bisa ruku, makanya dia ke masjid bawa. Jadi banyaknya penjelasannya Pak Kiai tadi bahwa pertama itu ucapannya Nabi biasa yang kita dengar kauliah, ada ucapannya, ada yang perlakuan, adakah apa namanya tadi fi'liyah, perbuatannya Nabi. Dan itu contoh sudah jelas tadi. Sekarang tadi ada takririyah. Takririyah itu contohnya seperti apa? Jadi takririyah itu Nabi memberikan persetujuan apa yang dilakukan oleh sahabat. Nabi memberikan persetujuan. Artinya mengiyakan atau mendiamkan. Iya, mendiamkan. Tidak menegur, tidak menegur dan tidak melarang apa yang dilakukan oleh sahabat pada saat itu. Iya. Contoh. Pernah banyak sahabat yang berwudu masuk di masjid tidur dalam keadaan duduk. Nabi tidak larang, malah membesarkan, membolehkan. Pernah memberikan jempol kepada Bilal. Nabi itu dulu kan tidak, kalau sholat azan subuh itu kan tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah, suatu ketika Bilal itu azan, dilihat masih kurang orang yang datang. Mana mereka ini? Jangan sampai habis nonton bola ini tidak ada yang datang. Kita sudah azan tidak ada. Tidak ada yang datang. Biasa bila kalau azan itu kan dia putar-putar penglihatannya. Itu macam siapa yang sudah ke kiri. Sekali azan sebentar melihat siapa yang datang. Nah, termasuk Nabi juga belum datang. Karena sudah sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Belum ada, maka teriaklah itu Bilal tambah as-salatu khairum minan naum. Bilal yang bilang itu? Bilal. Tapi dari pertengah. Tapi ternyata datang Rasulullah malah membenarkan. Sadaqta ya Bilal. Sadaqta ya, benar Bilal. Artinya apa yang dibenarkan itu yang diucapkan oleh Bilal itu. Jadi salah satu di antara apa istilahnya takririyah tadi itu, salah satu di antaranya perlakuan sahabat, sahabat yang tidak diiyakan oleh Rasulullah,
Ataukah didiamkan oleh Rasulullah, ataukah Rasulullah tidak menegur atau melarang perbuatan itu. Nah, bahkan dilegitimasi. Ya itu namanya ya. Salah satu caranya tadi itu Rasulullah memuji Bilal karena dia teriak salatu khairum minan naum. Oh iya. Jadi as-salatu khairum minan naum. Apa artinya itu? Nah, jadi salat lebih baik daripada tidur. Jadi kalau begitu sembahyang lebih baik daripada tidur. Iya. Datang Nabi mengatakan sadaqta. Itulah yang ditambah menjadi jawaban pada saat orang mengucapkan salatu khairum minan naum. Apa kita kata? Sadaqta wa bararta wa alamika syahid. Wah, kita ini bagus ini membangunkan orang. Nah, itulah salah satu bentuk takririyah. Jadi yang dikatakan sunnah itu ada tiga kategorinya. Ada 3 kategori ini. Kauliyah, fi'liyah, takririyah. Fi'liyah yang diucapkan langsung oleh Nabi. Kemudian dilakukan langsung oleh Nabi. Sahabat-sahabat melihat, sahabat mempromosikan. Makanya biasa ada hadis mengatakan Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi begini. Iya. Sama dengan An Utsman ibnu Affan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dafa fit dafil mayit, dia mengatakan apabila Nabi kalau selesai menguburkan mayit, dia bergeser, dia duduk, ada juga mengatakan berdiri. Lalu mengatakan istaghfirlakum akhikum, mohonkan ampun ini saudaramu yang itu orang biasa baca di atas kubur. Ya, baca di atas kubur. Salah satunya ini. Karena dia mengatakan Rasul, teguhkan hatinya. Karena juga dia sementara akan ditanyai. Dalam kubur. Tapi saya kembali lagi, Pak Kiai. Kan Pak Kiai sudah bilang ini kan sunnah. Sunnah. Kan biasa kita bilang sunnah kan dikerjakan pahala, tidak dikerjakan. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau begitu berarti yang kerjakan bagus, yang tidak kerjakan tidak apa-apa. Tetap jangan baku salah. Nah sekarang gini Pak Imam. Kira-kira kalau ada sesuatu, kalau ini kita lakukan dan tidak berat, kita akan mendapatkan nikmat yang banyak. Kira-kira, tapi kalau tidak dekat kita tidak dapat. Kira-kira Pak Imam mau lakukan itu atau tidak? Pasti kita mau lakukan. Yang dapat dong. Ada pendapat. Nah itulah kita selalu mengatakan bahwa kita tidak lihat apa sih pahalanya. Kemudian selalu kita mengatakan itu kan sunnah ji. Tidak apa kalau tidak dilakukan. Tetapi sebagusnya yang kita bisa lakukan dalam kondisi yang seperti apa. Dan kalau yang lakukan alhamdulillah, yang tidak lakukan jangan kemarahi saya. Karena saya jangan dipaksakan. Tetapi saya tidak paksakan Pak Kiai subuh. Tapi Pak Kiai juga jangan tidak paksakan saya. Karena saya mau pulang makan sahur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.